Selamat pagi, Bapak Sanjaya yang saya hormati. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Muhammad Fahrul Arifianto dengan NIM 039 dari Kimia B 2020 akan mempresentasikan hasil kerja saya atau jurnal saya, yakni judulnya Efektivitas Metode Kimia Komputasi Pendekatan Geometri Hartree-Fock atau HF dan Density Functional Theory atau DFT dalam perbandingan energi pada etil asetat. Di sini pertama abstrak. Saya bacakan sedikit abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode kimia komputasi paling efektif dari pendekatan geometri, Hartree-Fock atau HF, Density Functional Theory atau DFT dalam perbandingan energi pada etil asetat. Jadi inti dari penelitian ini adalah menentukan metode yang paling efektif atau akurat daripada tiga metode tadi. Seperti itu. Kemudian latar belakangnya yakni pertama, teknologi berbasis mikroprosesor telah berkembang dengan pesat di dunia ilmu kimia. Komputer juga sudah digunakan sebagai peralatan kerja laboratorium. Salah satunya adalah kimia komputasi. Oleh karena itu, metode kali ini menggunakan metode dari kimia komputasi. Seperti itu. Di sini ada tiga metode. Pertama adalah metode pendekatan geometri. Pendekatan geometri merupakan kimia komputasi yang sangat dasar, di mana data yang kita dapatkan adalah model 3 dimensi dari sebuah molekul dan energi katanya. Sedangkan untuk Hartree-Fock, HF atau metode ab initio merupakan metode yang menentukan fungsi gelombang dan energi dari sistem dalam keadaan stasioner. Nah, metode ini merupakan metode untuk menghitung kemungkinan terbaik solusi determinan tunggal terhadap persamaan Schrödinger dan tidak bergantung waktu dari sistem berelektron. Selanjutnya, metode DFT biasanya digunakan untuk optimasi geometri dan struktur elektron kompleks logam transisi. Keakuratan perhitungan DFT dapat diuji melalui pencocokan data, perhitungan dengan eksperimen, misalnya data UV-Vis, VTIR, NMR, dan XRD. Kemudian ada istilah basis set. Apa sih basis set itu? Basis set merupakan kumpulan fungsi basis atau deskripsi matematis dari orbital dalam sistem yang digunakan melakukan perhitungan mekanika kuantum. Nah, di sini ada beberapa basis. Yang pertama ada STO3G, ada 321G, 6316, bintang 6316 bintang 2 kali, 6316 bintang 2 kali plus, dan fungsi B3 LYP, B3PW91, dan lain-lain. Nah, dari beberapa fungsi tadi, B3 LYP dan juga B3PW91 disebut sebagai fungsi hybrid karena merupakan hasil kombinasi perkiraan Hartree-Fock dengan menggunakan pertukaran energi dan perkiraan DFT dengan pertukaran energi. Semuanya dikombinasikan dengan fungsional yang meliputi korelasi elektron. Diambil dari Pengajau 2013. Kemudian penelitian ini menggunakan molekul etil asetat atau CH3COCH2 CH3 atau biasa CH3COOCH5 seperti itu. Yang merupakan zat sintetis dari etanol dan asam asetat dengan katalis asam sulfat melalui proses esterifikasi. Sedangkan kemudian metode penelitian, perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Penelitian ini menggunakan komputer Toshiba dengan RAM 4 GB dan prosesor Intel Core i3, dan aplikasi yang digunakan untuk pendekatan geometri adalah Avogadro dan untuk metode HF serta DFT menggunakan web program chemcompute.org. Prosedur penelitian. Yang pertama, kita mengoperasikan aplikasi atau web programnya. Nah, pertama-tama hal yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi atau web program. Kemudian, mencari referensi bentuk molekul dan konfigurasi yang tepat, lalu mengkalibrasi aplikasi atau web program sesuai dengan kebutuhan.
memodelkan molekul asam asetat dan etanol dengan secara 3 dimensi dengan menggunakan draw on Ice di Avogadro dan chemcompute.org. Langkah selanjutnya yakni optimasi geometri, yakni dengan input file melalui menu drawing on apps. Pada Avogadro dapat melakukan input data dengan games, kemudian di generate. Pada web program chemcompute.org melakukan input data dengan mengatur percobaan pada HF menggunakan basis set, STO3G, dan seterusnya. Sedangkan untuk percobaan di FT sama dengan HF, namun berbeda saja fungsinya. Setelah itu meminimalisir struktur dengan menjalankan optimasi geometri terhadap senyawa porifin terkonjugasi hasil dari pemodelan. Berikut penentuan energinya. Nah, dari gambar ini kita mendapatkan beberapa istilah. Yang pertama, tanda seru. Maksud dari tanda seru ini adalah memulai perhitungan. Jadi awal perhitungan itu mesti ditandai dengan tanda seru. Kemudian optimize sebagai perintah optimasi geometri molekul. Lalu ada frek, merupakan perintah untuk perhitungan frekuensi yang kemudian hasilnya dapat digunakan untuk menghitung parameter termodinamika delta U, delta H, delta S, delta G. Kemudian hasil dan pembahasan. Di sini struktur 3 dimensi CH3COH pada aplikasi Avogadro. Nah, bisa dilihat. Lalu kemudian ada CH3COH juga sama, namun pada chemcompute. Nah, di sini terlihat perbedaannya bahwa di Avogadro itu hanya ditampilkan 3 dimensinya saja, namun tidak beserta orbital sama vibrasinya. Seperti itu. Sedangkan di chemcompute itu lebih lengkap. Berikut adalah data hasil energi dari metode DFT dan HF. Sebagai berikut, ada energi ikatan rata-rata, energi asam asetatnya itu 3153, kemudian etanol 3240, transisi 7463, etil asetat 5465, air 928. Nah, setelah menganalisis data hasil energi di atas, akan diperoleh energi reaksi, transisi, dan juga produk. Yang mana rumus perhitungannya sebagai berikut. Jika ingin mengetahui energi reaksi, maka kita harus menjumlahkan energi asam asetat dan etanol, kemudian dibagi dua. Energi transisi sama dengan energi transisi. Energi transisi yang ditimbulkan. Nanti di aplikasinya itu pasti terlihat energi transisinya berapa. Kemudian energi produk, yakni penjumlahan antara energi etil asetat dan juga air, kemudian dibagi dua. Berikut data energi reaksi, transisi, dan energi produk. Dari tabel di atas, didapatkan grafik sebagai berikut. Nah, dari grafik ini dapat dilihat bahwa yang menggunakan metode HF, khususnya 631G yang menggunakan solvent, itu selisihnya itu lebih sedikit daripada yang lain. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa metode HF adalah metode yang paling akurat daripada metode DFT maupun pendekatan geometri. Kemudian analisis. Nah, berdasarkan data dan grafik di atas, yang lebih mendekati dengan grafik energi ikatan rata-rata adalah grafik HF yang menggunakan basis set 631G bintang dan penambahan pelarut atau solvent. Nah, seperti ini. Yang di sini. Maaf, yang di sini. Kemudian perbandingan antara metode pendekatan geometri, HF dan DFT. Seperti yang saya bilang pada awal tadi, pendekatan geometri merupakan metode kimia komputasi yang sangat di mana mekanika molekulernya didasarkan pada medan gaya.
sehingga data yang didapatkan hanya sebatas energi ikatan dari molekul dan karakteristik dari molekul tersebut. Namun metode ini belum bisa menjelaskan secara kompleks program-programnya. Kemudian ada metode HF yang merupakan konsep ab initio yang berarti from the beginning atau berawal dari hal yang sangat kecil kemudian menuju hal yang sangat besar. Jadi metode ini bisa sangat spesifik mulai dari atom hingga ke molekul bahkan ke senyawa. Begitu. Kemudian ada DFT menghitung masing-masing fungsi gelombang elektron dan berat sehingga memakan waktu yang sangat lama. Sebenarnya metode HF dan DFT ini hampir sama, namun yang membedakan adalah hanya menghitung energi elektronik total dan distribusi kerapatan elektron untuk DFT. Sehingga data yang dihasilkan kurang akurat daripada metode HF. Jadi kesimpulannya adalah metode pendekatan HF merupakan metode yang paling akurat daripada metode perbandingan geometri dan juga DFT. Hal ini dapat terbukti dari basis set 631G bintang ditambah dengan solvent atau pelarut. Selisih grafik HF dan grafik energi ikat rata-rata pada basis set tersebut itu secara empiris paling sedikit. Jadi itu merupakan yang paling akurat. Jadi apabila diurutkan dari yang paling sederhana atau yang paling tidak akurat hingga yang paling akurat, yang pertama adalah pendekatan geometri, kemudian DFT, lalu HF. Maaf, ini ada salah ketik. Baik. Topik yang paling akurat, yang paling tidak akurat, hingga yang paling akurat adalah pendekatan geometri, kemudian DFT, lalu HF. Baik. Kemudian ucapan terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat mensucikan hal ini hingga selesai. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Igusti Made Sanjaya, MSI, atas bimbingan dan arahnya sehingga jurnal ini dapat tersusun dengan baik. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seangkatan dari kelas Kimia A dan Kimia B 2020 atas bantuan tenaga setelah waktu dalam diskusi mengenai kimia komputasi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun isi jurnal serta dalam pemaparan, saya sangat terbuka dengan saran dari pembaca. Terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Pertama, saya mengambil dari buku Aktin. Kemudian ada jurnal, beberapa jurnal ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih, Pak.